Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita mau bahasin UTBK series ya, alias nyicil buat UTBK. Kita punya kinematika nih sekarang. Sikat yuk. Part pertama kita bakal ngomongin gerak lurus yang nanti sequelnya ada gerak parabola sama gerak melingkar. Oke, kita cicipin aja langsung. Di soal nomor 1 ini ada soal yang datanya grafik ya. Biasanya kinematika tuh banyak soal juga yang ngasih grafik. To the point sama pertanyaan dia minta jarak yang ditempuh dari yang terpendek hingga yang terpanjang. Nah, ceritanya kalau kita punya data grafik dan ditanyakan jarak atau perpindahan, itu ada konsep bisa dicari jaraknya teh dari luasan arsiran grafiknya gitu ya. Jadi kalau boleh saya nanti gambarin seperti ini nih, grafik mobil A misalkan ya, kita nanti sama aja nyari jaraknya itu cari luasan dari yang saya blok kuning nih. Wah, blue bear ya. Jadi kita lihat nih, jarak yang A itu berarti nanti 2 kali 40. 2 kali 40, 2 nya itu lebarnya nih. Nah 40 nya tuh panjangnya, alias luasan grafik dari detik ke 0 sampai jam ke 0 sampai jam kedua itu adalah persegi panjang jaraknya. Jaraknya adalah luas persegi panjang 2 kali 40. Terus dari jam 2 sampai jam ketiga ini berupa trapesium ya. Trapesium kan sejajar ya, ini sejajarnya sisi sejajarnya 20 sama 40 ya. Jumlahin bagi 2 kali tingginya tentu saja 2/3 yaitu 1. Dan terakhir kita punya luasan arsiran bentuk segitiga dong ya, dari jam ketiga sampai jam kelima. Alasnya 5, tingginya itu berarti nih 20 ya, tingginya 20. Jadi 2 kali 20 kali setengah 130 ya. Dengan cara yang sama kita bisa tentuin juga akhirnya jarak si mobil B sama mobil C pakai luasan arsiran ya. Jadi kalau boleh sedikit ngacak-ngacak gambarnya lagi nih, mobil B itu berarti dia ngebentuk luasan pertamanya trapesium ya. Oke, dari detik ke 0 sampai dari jam ke 0 sampai jam kedua itu membentuk trapesium ya hancur. Jadi nih trapesium ya, sisi sejajarnya nih jumlahin kali tinggi bagi 2 ya. Terus lanjut ya, kita juga punya di grafik ketiga itu bentuknya segitiga, langsung trapesium aja ya. Langsung trapesium sisi sejajarnya berarti 2 sama 5 tuh, tingginya ada berarti 60 ya. Dari sini bisa kita urutin akhirnya yang terpendek itu si SA, kemudian SC, bukan sesar ya, habis itu SB ya. Jawabannya pilih sendiri ya. Langsung kita ke nomor selanjutnya. Oke, nomor berikutnya itu soal yang biasanya lebih analitis dengan kondisi yang rada-rada panjang ya. Jadi nanti nih ada model-model soal seperti ini nih. Untuk bisa lebih simak jelas, kalian bisa pause dulu karena saya mau langsung ya. Ceritanya ini dia minta dengan syarat jika kucing jatuh tepat di atas papan setelah papan menyentuh tanah ya, maka katanya kucing jatuh dari ketinggian berapa gitu ya. Nah jadi ini kan bahasanya papannya turun dengan kecepatan tetap ya, di ketinggian tertentu kucing lompat ya, kucing ya. Berarti ketinggian ini nih yang dicari nih ya. Oke, ketinggian tertentu yang notabene beda dengan ketinggian awal papan diturunin gitu. Tapi dengan data katanya setelah 2 detik papan melewati kucing tersebut, nah kita bisa mengacu aja jaraknya itu sama kalau kita acuannya terhadap startnya kucing lompat. Jadi kurang lebihnya secara persamaan kita akan membuat kondisi awalnya adalah jaraknya si petugas sama jaraknya kucing itu sama yang ditempuh dari mulai kucing melompat sampai ke nyentuh tanah ya. Jadi jarak itu sendiri kan ada GLB sama GLBB konsep rumusnya. Si petugas karena dia pakai alat yang kayak bisa kecepatan tetap turunnya itu, maka ya kita pakai rumus GLB gitu. Kalau kucing lompat tanpa alat, jadi dia GJB, gerak jatuh bebas ya. Pakai persamaan seperti ini. Ini plus karena searah gravitasi ya, gerakan yang ditempuh si kucing itu. Nah jadi kalau kita coba isi angkanya, maka kita akan mengisi T-nya si petugas itu T kucing tambah 2, karena memang petugasnya dulu turun ya, baru ada si kucing 2 detik kemudian lewat. Jadi petugas itu waktunya lebih lama dong.
kucing kan ibaratnya startnya belakangan gitu. Jadi petugas itu waktunya lebih lama 2 detik. Yuk kita masukin ke persamaan. Jadinya kecepatan petugasnya kan 5, kecepatan awal kucingnya 0, karena ceritanya melompat ke bawah tuh gerak jatuh bebas gitu. Terus jadinya kita punya variabel TK yang jadi persamaan kuadrat. Kita faktorkan dapat nih T-nya kucing itu adalah 2 second atau -1. -1 nggak mungkin ya, karena waktu nggak mungkin bisa diputar kembali seperti Dr. Stranger lakuin ya. Jadi kita sekarang mau nyari tinggi ya. Ya udah pakai aja rumus jaraknya si kucing ya. Dengan mengisi data T kucing yang barusan udah tahu ya. T kucing bukan itu ya. Jadi kita punya jawaban 20 guys ya. Aman ya, aman. Mari kita icip soal berikutnya. Nih soalnya biasanya juga kinematika itu ngasih dalam format perbandingan. Bukan karena lihat ininya pecahan sih, lebih kepada karena ini dia ngasih 2 kondisi. Nih lihat, dia minta nilai ketinggian padahal dia udah ngasih ketinggian awal. Di sini ada kecepatan v, terus katanya jadi sepertiga V. Berarti ini ada beberapa posisi yang memang nanti penyelesaiannya kalau episodenya beberapa lokasi gitu ya enaknya pakai perbandingan gitu. Kalau mau to the point ya, jadi ceritanya kita tuliskan datanya biar lebih teliti dengan istilah-istilah yang tepat ya. Awal akhir, awal 1 akhir 2. Kemudian kita lihat ya bahwasanya dua-duanya itu menempuh GLBB dengan pola yang sama ke atas, maka di sini negatif ya. Jadi ini bukan 2 benda ya, tapi episode 1 episode 2. Nah ceritanya katanya episode pertama tuh kecepatan awalnya V ya, di saat ketinggiannya H. Nih ketinggiannya H, kecepatannya V. Saat kecepatannya jadi sepertiga V, maka ketinggiannya itu ada di posisi 2H. Ya udah kalau begini kita kuadratin yang dikuadratin dan kali silang, nanti jadinya rame ya. Tapi yakinlah kalian cermati ini matematika aljabar biasa yang nantinya akan membuat kita bisa menyendirikan H karena dia ditanya. Nah gitu ya. Jadi hanya adalah 8 fenol kuadrat per 34 pi. Fenolnya tinggal diganti sama akar 17 nih ya, dan G nya 10. Dapat 2/5 ya. Oke, biar nggak suntuk ini boleh di end dulu aja. Kita mau lanjut ke part 2 di video yang sebelahnya ya. Jung atau sok kebelet dulu, jajan dulu ya, minum air putih dulu biar nggak cepet ngantuk. Tips ya, kalau cepet ngantuk atau pengen nyegah supaya nggak suka ngantuk, minum air putih yang cukup ya. Jadi kalau mau belajar tuh sediain botol minum tuh, kalau bisa beli botol minum yang ada mili-miliannya. Mili-miliannya tuh misalkan 500 mili, 400 mili, 300 mili. Nah nanti kasih keterangan jamnya tuh ya, atau menit-menitnya kapan kamu harus minum tiap berapa menit gitu.